Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahmadani Pertiwi dari kelas reguler 219C akan mempresentasikan tentang gambaran analisis waktu tunggu atau respon time pelayanan resep peracikan dan resep non-racikan di Rumah Sakit X. Latar belakangnya, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 menyebutkan bahwa rumah sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat supaya tercapai pelayanan yang paripurna di dalam setiap melakukan pelayanan di rumah sakit diharapkan mampu memenuhi standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal adalah ketentuan jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal dan juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimal yang diberikan oleh Badan Pelayanan Umum kepada Masyarakat Kemenkes Republik Indonesia Nomor Tahun 2016. Standar minimal pelayanan farmasi di rumah sakit adalah waktu tunggu. Waktu tunggu pelayanan obat jadi adalah tenggang waktu mulai pasien menyerahkan resep sampai menerima obat. Jadi dengan standar minimal yang ditetapkan Kementerian Kesehatan adalah kurang lebih 30 menit, sedangkan waktu tunggu pelayanan obat racikan adalah tenggang waktu mulai pasien menyerahkan resep sampai dengan menerima obat racikan, yaitu kurang lebih 60 menit. Menkes 2008. Waktu tunggu pelayanan resep obat jadi lebih cepat dibandingkan dengan waktu pelayanan resep obat racikan karena pelayanan obat jadi tidak melalui proses peracikan. Menurut penelitian yang dilakukan ST et al. 2015 menyebutkan bahwa waktu tunggu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien. Waktu tunggu yang lama merupakan salah satu komponen yang potensial menyebabkan ketidakpuasan pasien. Bila waktu tunggu lama, maka hal tersebut akan mengurangi kenyamanan pasien dan berpengaruh pada kualitas pasien yang di masa mendatang. Hasil dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa waktu tunggu pelayanan resep masih lama atau belum sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Bustani et al. Tahun 2015, waktu tunggu kurang 60 menit. Rumus masalah, seberapa lama waktu tunggu proses pelayanan resep pasien rawat jalan serta di mana titik lamanya suatu proses pelayanan resep. Tujuan peneliti ada satu, tujuan umum untuk mengetahui lamanya waktu tunggu pelayanan resep pasien rawat jalan di rumah sakit X. 2. Tujuan khusus mendapatkan gambaran waktu tunggu pelayanan resep non-racikan pasien rawat jalan pada jam sibuk dan tidak sibuk di rumah sakit X. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi rumah sakit X sebagai bahan evaluasi kinerja tenaga kesehatan khusus tenaga farmasi di rumah sakit X yang menyebabkan lamanya waktu tunggu di rumah sakit X sehingga dapat mengantisipasi kebijakan yang telah ditentukan oleh Menteri Kesehatan tentang standar pelayanan kefarmasian. Yang kedua, bagi institusi pendidikan sebagai bahan informasi dan bahan referensi buat penelitian berikutnya. Yang ketiga, bagi peneliti penambah pengalaman dan wawasan dalam meneliti mengenai analisis waktu tunggu sehingga dapat diterapkan di tempat kerja. Tinjuan pustaka rumah sakit menurut Undang-Undang Republik Nomor 44 Tahun 2009, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menjelaskan mengenai rumah sakit dan perannya
bahwa rumah sakit merupakan suatu bagian integral dari organisasi sosial dan medis yang fungsinya adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan seluruh pada masyarakat, baik pencegahan maupun penyembuhan dan pelayanan pada pasien yang jauh dari keluarga dan lingkungan tempat tinggalnya, serta sebagai tempat pendidikan bagi tenaga kesehatan dan tempat peneliti biososial. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, disebutkan bahwa rumah sakit mempunyai fungsi sebagai penyelenggaraan pelayanan pengobatan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. B. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis. Ketiga, penyelenggaraan pendidikan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan. Yang keempat, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. Instalasi farmasi rumah sakit. Instalasi farmasi rumah sakit atau disebut juga IF rumah sakit secara umum dapat diartikan sebagai suatu departemen atau unit atau bagian dari rumah sakit di bawah pimpinan seorang apoteker dan dibantu oleh beberapa apoteker yang memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan serta kefarmasian yang terdiri dari pelayanan paripurna yang mencakup pencernaan, pengadaan, produksi, dan penyimpanan perbekalan kesehatan atau sediaan farmasi. Dispensing obat berdasarkan resep bagi penderita saat tinggal dan rawat jalan, pengendalian mutu dan pengendalian distribusi dan penggunaan seluruh pembekalan kesehatan di rumah sakit. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, instalasi farmasi adalah unit pelaksanaan fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Hal tersebut juga terdapat dalam keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1197 Menkes SK 10/2004 tentang standar pelayanan farmasi di rumah sakit. Disebutkan bahwa pelayanan farmasi rumah sakit merupakan salah satu kegiatan di rumah sakit yang menunjang pelayanan kesehatan yang bermutu. Pelayanan resep, penerimaan resep, penomoran resep, penyerahan obat. Sebelum obat diserahkan kepada pasien harus dilakukan pemeriksaan ahli terhadap kesesuaian antara obat dengan resep. Penyerahan obat dilakukan oleh asisten apoteker dan atau tenaga teknis farmasi disertai pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien. Informasi obat apoteker atau tenaga teknis kefarmasian harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan mudah dimengerti, akurat, etis, bijaksana, dan terkini. Informasi obat yang diberikan kepada pasien kurang-kurangnya meliputi cara pemakaian obat, cara penyimpanan obat, jangka waktu pengobatan, aktivitas serta makanan dan minuman yang harus dihindari selama terapi. Monitoring penggunaan obat. Setelah penyerahan obat kepada pasien, apoteker harus melaksanakan pemantauan penggunaan obat, terutama untuk pasien tertentu seperti kardiovaskular, diabetes, asma, dan penyakit kronis lainnya. Waktu tunggu pasien merupakan salah satu komponen yang potensial menyebabkan ketidakpuasan. Lama waktu tunggu pasien mencerminkan bagaimana rumah sakit mengelola komponen pelayanan yang disesuaikan dengan situasi dan harapan pasien. Waktu tunggu di Indonesia ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan melalui standar pelayanan minimal. Setiap rumah sakit harus mengikuti standar pelayanan minimal tentang waktu tunggu ini.
Standar pelayanan minimal di rawat jalan berdasarkan Kemenkes nomor 129 Menkes SK 2 2008 ialah kurang atau sama dengan 60 menit. Standar pelayanan minimal farmasi rumah sakit menurut Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 129 Menkes SK 2 2008 tentang standar pelayanan minimal rumah sakit terdapat 21 jenis pelayanan rumah sakit yang minimal wajib disediakan oleh rumah sakit, salah satunya pelayanan farmasi yang meliputi A. Waktu tunggu pelayanan 1. Obat jadi 2. Obat racikan dan B. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat C. Kepuasan pelanggan D. Penulisan resep sesuai formularium. Metode penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimental dengan perancangan deskriptif. Penelitian survei terhadap pasien rawat jalan yang menebus resep di instalasi farmasi rumah sakit X dan cara pengambilan sampel dengan menggunakan purposive sampling B. Lokasi dan waktu penelitian. Populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah semua resep pasien rawat jalan yang masuk di instalasi farmasi rumah sakit X pada bulan Juli 2018. 2. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan Susila DKK tahun 2015. Metode pengumpulan data. Yang pertama, data primer dikumpulkan melalui pengamatan langsung dan pencatatan waktu tunggu pelayanan resep dalam formulir pencatatan waktu tunggu. Yang kedua, data sekunder, data yang didapatkan dari rumah sakit X berupa telah dokumen standar operasional prosedur pelayanan rawat jalan. Definisi operasional. Waktu tunggu. Definisi operasional jumlah total waktu pelayanan resep non-racikan dimulai saat pasien menyerahkan resep sampai obat siap diserahkan. Skalanya rasio resep non-racikan dengan kategori waktu pada jam sibuk dan tidak sibuk. Skalanya nominal. Jam sibuk resep yang disiapkan tidak disertai dengan penggerusan, skala nominal. Jam tidak sibuk bentuk jadi saat-saat di mana banyak resep dan resep masuk mulai pada jam 9 sampai jam 12, saat-saat di mana resep masuk di atas jam 12, skalanya nominal. Instrumen penelitian. Bahan yang digunakan untuk mengukur waktu tunggu pelayanan resep di instalasi farmasi adalah yang pertama, jam dan stopwatch dipakai penulis untuk mengukur waktu pelayanan resep non-racikan instalasi farmasi rawat jalan pada rumah sakit X. Dan yang kedua, lembar observasi. Lembar observasi dipakai penulis untuk mencatat waktu dan diobservasi. Prosedur penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya merumuskan masalah, menentukan model atau desain penelitian, pengumpulan data, mengolah, menganalisa, dan membuat kesimpulan. Analisa data. Proses analisa data dilakukan penulisan dengan menghitung rata-rata waktu tunggu pasien berdasarkan data observasi yang dikumpulkan dengan menggunakan metode analisa statistik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.